31 Agustus 1955, Robert Hodge, yang merupakan seorang nelayan asal Mississippi, pada saat itu sedang memancing di Sungai Tallahatchie, yang merupakan sebuah sungai yang mengalir di dekat sebuah daerah bernama Honey. Pada saat itu, Robert dikejutkan setelah melihat sesuatu yang mencurigakan mengapung di atas air. Robert kemudian mendekati objek tersebut, dan setelah diamati dengan baik, dia kemudian sadar bahwa objek tersebut merupakan mayat manusia. Robert kemudian segera melaporkan penemuannya tersebut ke pihak berwajib, yang lalu segera mendatangi TKP dan melakukan evakuasi. Pada saat ditemukan, mayat tersebut sudah ada dalam kondisi yang sangat rusak, sehingga polisi sempat mengalami kesulitan ketika akan mengidentifikasi mayat tersebut. Namun kemudian, akhirnya mayat tersebut berhasil dikenali sebagai Emmett Till, yang merupakan seorang anak laki-laki kulit hitam yang dilaporkan hilang oleh pamannya semenjak 3 hari yang lalu. Menurut Moses Wright, yang merupakan nama dari paman Emmett, bocah berusia 14 tahun tersebut diculik oleh 2 orang pria berkulit putih, yakni Roy Bryan dan John Milam, pada Senin dini hari pada tanggal 28 Agustus 1995. Roy dan John diduga kuat menganiaya Emmett hingga tewas dan menenggelamkan jasadnya di Sungai Tallahatchie. Keduanya sempat ditahan dan disidangkan pasca penemuan mayat Emmett. Namun kemudian dalam persidangan, kedua pelaku tersebut dibebaskan oleh juri dan hakim yang semuanya berkulit putih. Kejadian ini kemudian menjadi kontroversi, bahkan disebut-sebut memantik gelombang perlawanan masyarakat Afrika Amerika yang akhirnya melahirkan amandemen ke-13 dan 14 yang menghapuskan perbudakan dan mereformasi hak-hak sipil orang kulit hitam. Lalu, seperti apa kronologi dan latar belakang yang mempengaruhi kejadian tersebut? Aku Arul dan inilah Untold Story. Amerika dikenal sebagai salah satu negara maju. Bahkan dengan PDB terbesar di seluruh dunia, Amerika menjelma sebagai raksasa ekonomi. Jika ditambahkan petrodolar, maka Amerika semakin mengukuhkan dominasinya dalam ekonomi global. Tetapi, di balik semua capaian Amerika sebagai epicentrum dunia, Amerika juga tidak bisa menyembunyikan kegagalannya dalam menangani isu-isu rasial. Semenjak gelombang budak Afrika pertama yang tiba di Virginia pada tahun 1619, hingga hari ini, Amerika dianggap belum berhasil menjamin kesetaraan hak-hak sipil warga kulit hitam. Maraknya praktek lynching di tahun 50-an hingga terbunuhnya George Floyd pada tahun 2002 kemarin menunjukkan bahwa isu rasial seperti melengkapi sejarah Amerika dari zaman ke zaman. Dan jika berbicara tentang isu rasial, maka kita harus melihat sejarah Amerika Serikat jauh ke belakang. Amerika tercatat dalam sejarah pernah mengalami masa-masa perang sipil yang merupakan konflik paling berdarah dalam sejarah bangsa ini. Dan sebagaimana diketahui, isu-isu perbudakan merupakan penyebab utama yang memicu ketegangan antara negara-negara bagian utara dan juga selatan. Negara bagian utara yang ekonominya didominasi oleh industri memandang perbudakan sebagai sesuatu yang tidak bermoral dan bahkan keji. Sementara itu, negara-negara bagian selatan yang ekonominya didominasi oleh pertanian dan perkebunan mempertahankan perbudakan sebagai bagian vital dari ekonomi mereka yang sangat bergantung pada tenaga kerja budak kulit hitam. Selain itu juga, ideologi supremasi kulit putih yang berkembang pesat di negara bagian selatan Amerika dianggap menjadi landasan utama dalam membenarkan perbudakan dan penindasan hak warga Afrika Amerika. Ideologi ini juga yang kemudian membidani lahirnya segregasi rasial yang kemudian dikenal sebagai hukum Jim Crow. Nama Jim Crow sendiri diambil dari karakter fiksi yang diciptakan seorang komedian kulit putih bernama Thomas Dartmouth Rice pada tahun 1828. Pada saat memerankan Jim Crow,
Rice mengecat wajahnya dengan warna hitam atau kini lebih dikenal dengan praktek blackface. Kemudian setelahnya, Rice meniru dan mengolok-olok orang kulit hitam melalui tarian dan lagu yang menggambarkan orang kulit hitam sebagai kaum yang bodoh, malas, dan tidak berpendidikan. Hukum ini menciptakan sistem di mana orang kulit putih dan orang kulit hitam dipisahkan di hampir semua aspek kehidupan publik dan pribadi. Aspek tersebut meliputi sekolah, transportasi, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Meski dibungkus dengan jargon terpisah tetapi setara, tapi nyatanya fasilitas yang disediakan untuk orang kulit hitam jauh lebih buruk dari fasilitas yang disediakan untuk orang kulit putih. Di bawah Jim Crow, orang kulit hitam di selatan dibuat benar-benar menderita. Mereka didiskriminasi, dijauhkan dari akses pendidikan dan kesehatan yang baik, dibuat sulit mendapatkan penghidupan, dan tak cukup sampai di situ, mereka diintimidasi dan mendapat kekerasan fisik tanpa perlindungan hukum. Hal-hal tersebut yang kemudian mendorong Mamie Elizabeth Carlton yang kelak akan melahirkan Emmett Till untuk hijrah meninggalkan Mississippi. Mamie lahir pada tanggal 23 November 1921 di sebuah daerah di delta Mississippi bernama Webb. Mamie dan keluarganya pindah ke Chicago ketika ia masih kecil sebagai bagian dari Great Migration. Great Migration merupakan kondisi di mana jutaan warga Afrika Amerika pindah dari wilayah selatan yang penuh dengan diskriminasi menuju kota-kota industri di utara. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mamie pindah bersama keluarganya ke Argo, Illinois, yang merupakan sebuah kawasan yang berdekatan dengan Chicago. Di sini, dia dan keluarganya menemukan kehidupan yang lebih baik. Orang tua Mamie berhasil mendapatkan pekerjaan, sementara Mamie sendiri bisa memiliki akses untuk bersekolah. Ia bahkan tercatat sebagai salah satu wanita kulit hitam pertama yang lulus dari Argo Community High School. Setelah lulus, Mamie bekerja sebagai pegawai sipil di Angkatan Udara Amerika Serikat, dan pada usia 18 tahun, Mamie kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Louis Steele. Louis, yang juga tinggal di Argo, merupakan seorang buruh di sebuah pabrik. Pertemuannya dengan Mamie terjadi ketika mereka masih berada di bangku sekolah. Louis diketahui merupakan teman sekolah dari Mamie di Argo High School. Keduanya menjalin hubungan asmara semenjak kelas 3, hingga akhirnya memutuskan menikah pada tahun 1940. Dari hubungan pernikahan mereka, kemudian lahirlah Emmett Till pada tanggal 25 Juli 1941. Namun sayang, hubungan pernikahan ini tidak berlangsung lama. Diketahui bahwa dari awal pernikahan, Louis dan Mamie kerap kali berseteru. Puncaknya terjadi setelah Mamie menggugat cerai Louis dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga ketika Emmett masih bayi. Setelah resmi bercerai, Louis kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Tetapi kehidupan militer Louis juga tidak lebih baik. Saat ditempatkan di Italia selama perang, Louis dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita. Dan setelah melalui pengadilan militer, Louis kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Louis dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 2 Juli 1945. Sementara itu, Mamie harus meneruskan kehidupannya sebagai seorang single parent. Walaupun kehidupan Mamie tidak mudah, tetapi Mamie berhasil membesarkan Emmett dalam kehidupan yang layak. Pada saat Emmett berusia 5 tahun, Emmett sempat terkena penyakit polio. Kendati sembuh, penyakit ini menjadikan Emmett kesulitan ketika berbicara. Diketahui ada beberapa huruf konsonan yang sulit untuk Emmett lafalkan. Bahkan, Emmett harus melafalkan huruf B dengan agak bersiul. Hal ini kemudian menjadi kutukan bagi Emmett ketika kekurangannya tersebut dianggap sebagai pemicu dari pembunuhannya. Tragedi ini berawal pada liburan musim panas tahun 1955. Pada saat itu,
Emmett yang sudah beranjak besar berencana menghabiskan liburan musim panasnya di Mississippi. Pada awalnya, Mamie tidak mengizinkan kepergian Emmett. Mamie sadar bahwa Emmett yang sedari kecil tumbuh di lingkungan terbuka seperti Chicago cenderung tidak menahan diri ketika bersosialisasi dengan orang lain. Dan hal itu mungkin akan sangat berbahaya di daerah yang memiliki tingkat rasisme ekstrim seperti Mississippi. Perilaku atau kesalahpahaman sekecil apapun bisa berujung kepada konsekuensi yang sangat serius bagi orang kulit hitam. Tapi pada akhirnya, Mamie tidak bisa membendung keinginan anaknya tersebut. Ia terpaksa mengabulkan keinginan Emmett. Seakan sudah memiliki firasat, sesaat sebelum kepergian anaknya, Mamie sempat mewariskan cincin peninggalan Louis Steele di medan perang untuk dikenakan Emmett. Dan kelak, cincin peninggalan ayahnya tersebut akan menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengenali jasad Emmett yang sudah tidak memiliki rupa. Emmett akhirnya berangkat dari Chicago pada tanggal 20 Agustus 1955 dengan menggunakan kereta api. Di Mississippi, Emmett akan mengunjungi Moses Wright yang merupakan pamannya. Tidak seperti kebanyakan warga kulit hitam lain yang berbondong-bondong meninggalkan Mississippi, Moses dan istrinya Elizabeth tetap bertahan untuk tinggal di sana. Di Mississippi, Moses memiliki tanah yang digarapnya sendiri, dan baginya, meninggalkan tanah itu mungkin tidak mudah secara finansial dan juga emosional. Tidak sedikit orang Afrika Amerika di Mississippi pada masa itu menghadapi dilema yang sama seperti Moses. Meski kehidupan di Mississippi penuh dengan diskriminasi dan kekerasan rasial, tetapi banyak dari mereka memilih untuk tetap tinggal karena memiliki tanah, rumah, dan juga ikatan yang kuat dengan komunitas lokal. Selain itu juga, banyak dari mereka tidak mau mengambil resiko dan lebih memilih bertahan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tanah di wilayah utara yang memang sudah penuh sesak oleh imigran kulit hitam lain. Setibanya di Mississippi, Emmett disambut dengan baik oleh Moses. Dan pada awalnya, semua hal berjalan baik, sampai di suatu sore pada tanggal 24 Agustus 1955. Kala itu, Emmett beserta beberapa orang sepupunya mengunjungi sebuah toko kelontong milik Roy Bryant. Pada saat itu, toko tersebut sedang dijaga oleh Caroline Bryant yang merupakan istri dari Roy. Dan disinilah tragedi naas yang menimpa Emmett dimulai. Ada banyak versi cerita tentang apa yang terjadi pada saat itu. Mengutip kesaksian Caroline di persidangan kasus pembunuhan Emmett, Emmett dianggap menggoda Caroline pada saat Emmett akan membayar barang yang dibelinya. Emmett sempat memuji Caroline dan mengatakan Caroline sangat mirip dengan seorang artis. Tetapi, Caroline menganggap itu sebagai sebuah pelecehan oleh karena keluar dari mulut seorang kulit hitam. Emmett disebutkan malah sempat bersiul ke arah Caroline sebelum meninggalkan toko tersebut. Akan tetapi, semua kesaksian Caroline tersebut langsung dibantah oleh pihak keluarga Emmett. Bahkan, beberapa saksi yang pada saat itu berada di TKP mengatakan bahwa cerita tentang siulan tersebut dianggap dilebih-lebihkan. Namun, terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, insiden ini kemudian memancing amarah Roy Bryant dan menyulut api petaka bagi Emmett. Pada tanggal 28 Agustus tengah malam, Roy Bryant ditemani John Milam yang merupakan kakak tiri Roy mendatangi rumah Moses Wright. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menemui Emmett, dan tentu saja ini merupakan buntut dari insiden beberapa hari yang lalu. Setelahnya, Roy memaksa masuk ke dalam rumah dan kemudian menyeret Emmett keluar. Meskipun Moses sempat memohon supaya Roy melepaskan Emmett, tetapi senjata yang Roy arahkan kepada Moses cukup mewakili apa jawaban Roy. Emmett kemudian dibawa ke sebuah gubuk di tengah hutan, di mana ia disiksa secara kejam. Menurut bukti forensik dan juga pengakuan Roy dan John sendiri, pada saat itu, Emmett disiksa secara brutal. Bocah malang ini dipukuli tanpa henti secara bergantian hingga beberapa tulangnya patah. Selain itu, wajah Emmett juga dibuat babak belur hingga sulit untuk dikenali. Penderitaan Emmett berakhir hanya setelah Roy dan John memutuskan untuk mengakhiri hidup Emmett. Emmett kemudian ditembak di bagian kepala menggunakan pistol kaliber 45. Jasad Emmett yang sudah tidak bernyawa kemudian diikat dengan kawat dan diberi pemberat berupa kipas besi sebelum dibuang ke sungai Tallahatchie. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Agustus, jasad Emmett ditemukan mengambang dalam kondisi yang mengenaskan. Pada awalnya, jasad Emmett tidak dapat dikenali.
Namun, berbekal cincin Louis Steele yang dikenakannya, jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Emmett Till oleh Moses. Pada awalnya, jasad Emmett akan dikebumikan di Mississippi, tetapi karena kegigihan dan perjuangan ibunya, jasad Emmett berhasil dipulangkan ke Chicago dan akhirnya dikebumikan di sana. Proses pemakaman Emmett selanjutnya akan dikenang dalam sejarah menjadi salah satu tonggak perjuangan orang kulit hitam dalam melawan diskriminasi. Penderitaan Mamie tidak berakhir setelah menerima kabar kematian anaknya yang mengenaskan. Adanya berita yang menyebutkan bahwa jasad Emmett akan dikebumikan di Mississippi bagaikan menabur garam di atas luka Mamie. Mamie tidak tinggal diam. Melalui salah satu sepupunya, Mamie kemudian dihubungkan dengan NAACP yang merupakan organisasi orang kulit hitam yang fokus dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan rasial. Dan dengan bantuan lobi dari NAACP, pada akhirnya jasad Emmett bisa dipulangkan ke Chicago pada tanggal 2 September 1955. Setelah sampai, jenazah Emmett kemudian ditempatkan di Smith Funeral Home yang terletak di bagian barat Chicago untuk persiapan pemakaman. Dan disinilah Mamie mengalami titik balik terbesar dalam hidupnya. Dalam renungan, di depan jenazah anaknya yang sudah terbujur kaku, Mamie membuat sebuah keputusan yang akan berpengaruh besar dalam sejarah perjuangan rasial di Amerika. Mamie memutuskan untuk membuat pemakaman terbuka bagi Emmett. Itu berarti Mamie akan membiarkan orang-orang untuk melihat dan mengabadikan kondisi tragis yang dialami oleh Emmett. Dengan sangat tegar, Mamie kemudian keluar menemui wartawan yang memang sudah berkumpul di depan Smith Funeral Home. Dalam kesempatan itu, Mamie mengumumkan pemakaman terbuka Emmett dan mengundang khalayak umum untuk datang. Mamie bahkan sempat meminta salah satu fotografer untuk masuk dan mengabadikan kondisi anaknya. Potret dari Emmett tersebut kemudian viral dan menjadi tajuk di hampir semua media massa. Tiba di tanggal 6 September 1955, yang merupakan hari pemakaman Emmett, ribuan orang memenuhi Robert Temple Church untuk memberikan penghormatan terakhir pada Emmett. Jumlah ini bahkan melebihi ekspektasi yang dibayangkan oleh Mamie sebelumnya. Upacara pemakaman ini menginspirasi banyak orang dan seolah mengirimkan pesan bagi seluruh dunia tentang kekerasan rasial yang selama bertahun-tahun dialami orang kulit hitam di Amerika. Tetapi sepertinya, kejadian ini saja tidak cukup untuk membuat Roy Bryant dan John Milam menerima konsekuensi atas apa yang mereka perbuat kepada Emmett. Seperti diketahui, Roy dan John sempat disidangkan pada tanggal 19 September 1955. Sementara Caroline yang menjadi pangkal atas terjadinya kasus ini hanya dihadirkan sebagai saksi. Dalam persidangan, juri yang semuanya terdiri dari pria kulit putih memihak Caroline tanpa mempertanyakan keabsahan klaimnya yang menjadi refleksi nyata dari sistem hukum yang bias terhadap orang kulit hitam pada masa itu. Hal yang mengejutkan justru terjadi pada saat Moses memberikan kesaksian. Dengan sangat berani, pada saat itu Moses menunjuk Roy dan John secara langsung sebagai pelaku dari kasus pembunuhan ini. Apa yang Moses lakukan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang kulit hitam manapun di Mississippi. Dan ini menjadi simbol perlawanan dan memecah ketabuhan di tengah masyarakat kulit hitam pada saat itu. Namun begitu, seperti yang sudah bisa diduga, Roy dan John pada akhirnya dibebaskan atas semua tuduhan dan dinyatakan tidak bersalah atas kasus ini. Mamie yang turut menyaksikan momen itu kemudian meninggalkan pertempuran yang tidak akan bisa dimenangkannya tersebut. Mamie sadar bahwa menghukum seorang kulit putih atas kejahatan rasial di selatan merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Setelahnya, Mamie kemudian kembali ke Chicago dan memulai hidup baru sebagai seorang aktivis. Mamie kemudian menulis buku dan memberikan kesaksian dalam berbagai acara dan seminar untuk memastikan bahwa kisah Emmett tetap hidup dan menginspirasi banyak orang. Sementara itu, Moses Wright yang merasa tidak memiliki lagi kesempatan setelah bersaksi melawan Roy dan John di persidangan, pada akhirnya juga pindah ke Chicago. Pada awal Januari 1956, melalui sebuah wawancara eksklusif yang diterbitkan majalah Look, Roy Bryant dan John Milam akhirnya mengakui secara terbuka atas penculikan dan pembunuhan Emmett Till. Dalam wawancara tersebut,
Roy dan John bahkan menceritakan secara detail bagaimana mereka menculik, melakukan penyiksaan, dan pada akhirnya membunuh Emmett. Kendati begitu, berkat aturan Jeopardy, mereka tidak bisa lagi diadili atas kasus yang sama. Pada akhirnya, Roy Bryan, John Milam, dan Caroline Bryan tidak menerima konsekuensi hukum apapun atas apa yang telah mereka perbuat. Tetapi, kematian Emmett tidak pernah sia-sia. Dia menghidupi dan menyalakan api revolusi bagi tiap orang yang berjuang demi kemerdekaan.